Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randy Elektro. Kali ini kami kedatangan TV Sub Alexander dengan gejala warna dominan hijau sama gambar kurang fokus. Bisa kita perhatikan, dilihat dari tulisannya juga, tulisannya kurang fokus, ngeblur. Gambarnya juga kurang jelas. Coba mari kita bongkar untuk mengetahui apa kerusakannya. Oke, inilah kondisi mesin TV setelah saya bongkar. Sepertinya kop flipback yang ditabung ini sepertinya bocor dan ditempel pakai isolasi. Sepertinya kurang aman ini kalau seperti ini. Nanti coba kita bersihin dan kita rapihin supaya lebih aman. Untuk menangani kasus gambar blur seperti tadi, langkah lebih mudah adalah dengan memutar potensio yang ada pada playback. Di playback jelas ada dua putaran potensio. Yang bawah untuk mengatur tingkat keterangan atau kontras, sedangkan yang atas untuk mengatur fokus. Coba kita praktekkan, kita putar-putar dulu. Coba kita putar-putar yang bawah untuk mengatur kecerahan gambar. Kita coba kecilin, gambar gelap. Coba kita naikin lagi, gambar terang. Coba sekarang yang atas. Yang atas kita coba putar-putar. Di situ terlihat gambar sangat ngeblur, kurang jelas. Tulisan juga kurang jelas. Coba kita putar ke fokusnya. Nah, gambar kelihatan lebih jelas dan tulisan juga kelihatan. Coba kita kecilin lagi, gambar gelap, maksud saya gambar ngeblur dan tulisan kurang jelas. Coba kita naikin lagi, situ gambar kelihatan lebih jelas ya, lebih jelas. Coba kita cabut antenanya. Sebagai contoh tulisan sub ini, kita putar-putar fokusnya. Kalau kita kecilin tulisan subnya jadi enggak fokus, blur. Kalau kita gedein lagi sedikit, ya, dia perlahan-lahan akan kelihatan fokus. Coba kita kecilin lagi, enggak fokus, kita setel lagi, nah fokus. Nah, ini langkah awal untuk menangani kasus gambar blur. Terus untuk kasus yang gambar dominan hijau, coba kita ukur tegangan RGB metriknya.
Kita siapkan avometer, probe hitam kita taruh pada ground tabung. Di sini ada tabung, ada ground tabung. Terus sebelum itu untuk menangani kasus gambar dominan hijau, pertama-tama kita fokus dulu pada bagian RGB metrik ini, blok RGB metrik ini. Kita nggak usah susah-susah dulu membongkar bagian mesin yang bawah ini. Kita fokus dulu di sini. Kalau kita perhatikan TV sub Alexander ini, dia memakai soket 9 pin. Ada juga TV-TV lain yang memakai soket 7 pin, dan juga yang 12 pin. Kebetulan untuk TV sub Alexander ini dia memakai soket yang 9 pin. Ini yang 3, 1, 2, 3 ini kosong. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang ini, yang depan sini 1, jadi 9 pin sama tegangan fokus 1 tegangan fokus. Pertama-tama kita cek dulu tegangan RGB nya. Kita siapkan avometer, probe hitam kita taruh pada ground tabung. Bisa juga kita taruh sini biar lebih enak, supaya kita nggak memegang-megang. Pilih selektor pada skala 250 volt karena kita akan mengukur tegangan sekitar 180 volt DC. Kita tes dulu supaya lebih jelas, nanti saya sertakan gambar di samping. Untuk soket pin 9, pin biru berada di kaki sini. Dia terukur sekitar 130 volt. Kita anggap agak drop sedikit. Terus yang pin merahnya berada pada kaki ini. Dia terukur sekitar 100 volt, lebih drop sedikit dari biru. Terus pin hijaunya dia berada pada kaki ini. Dia terukur 130 volt, sama kayak biru. Dan kita belum bisa menyimpulkan kalau ini tegangannya drop, soalnya dropnya tegangan RGB ini juga dipengaruhi oleh warna yang ditampilkan pada layar. Jadi untuk memastikannya biar lebih yakin, kita coba cek emisi tabungnya. Untuk mengecek emisi tabungnya, kita matiin dulu TV-nya supaya tidak kesetrum. Kita lepas RGB metriknya. Dan untuk mengetes emisi tabungnya, pertama kita siapkan soket kosongan, soket baru juga bisa. Kita sesuaikan soketnya pada kaki tabungnya. Kalau tabungnya memakai 7
pin berarti kita soketnya yang 7 pin. Kalau yang tabungnya 9 pin kita pakai yang soket 9 pin. Kalau tabungnya yang pakai yang 12 pin ya kita sesuaikan yang 12 pin. Kebetulan TV Shop ini memakai 9 pin, jadi kita pakai yang soket 9 pin. Kita pasang di sini. Dan untuk letak soket yang 7 pin, yang 9 pin sama yang 12 pin, kaki-kakinya berbeda. Jadi untuk kasus kali ini kita soket yang 9 pin. Bisa dilihat di samping letak kaki-kakinya. Terus habis itu kita siapkan alat tembak tabung, alat dor tabung. Yang dua ini kita taruh pada tegangan heater, pada pin heater maksud saya. Terus yang ini satunya kita taruh di ground. Ini groundnya. Untuk letak kaki soket RGB nya bisa dilihat di gambar di samping. Terus ini kita biarkan dulu. Kita colokkan alat tembak tabungnya. Ya, bisa dilihat tegangan heater sudah menyala. Kalau memakai mata telanjang ini sudah kelihatan warna merah redup. Kalau di kamera kurang kelihatan. Coba kita ukur emisinya dengan cara avometer diputar pada skala 1K. Sambil kita ukur emisinya. Groundnya kita cantolin di sini biar gak usah megang. Kita japitin di sini saja biar enak megang-megang. Kita ukur sambil perhatikan jarumnya. Untuk pin biru jarum berhenti di angka 3. Terus yang rednya jarum berhenti di angka 2,5. Terus yang hijau jarum berhenti di angka 2. Sepertinya tabungnya kurang seimbang. Coba kita dor dulu, kita tembak supaya seimbang. Caranya seperti ini. Kita
tutul pakai dor tabung tadi. Ini yang rednya, maksud saya yang greennya, green, red, blue. Coba kita ukur lagi emisinya. Biru dia di angka 2. Oke. Merah di angka 2. Hijau juga di angka 2. Jadi ketiga-tiganya udah seimbang. Coba kita pasang lagi RGB metriknya dan kita tes gambarnya apakah sudah bagus. Oke, inilah dia hasilnya setelah kita tembak tabungnya. Warnanya sudah normal, enggak dominan hijau lagi seperti tadi. Oh ya, dan tadi lupa, habis ditembak tabungnya jangan langsung dites dulu, kita tunggu nyampe leher tabungnya dingin supaya kotoran yang ada pada tabung benar-benar rontok secara maksimal. Kita tunggu ini leher tabungnya dingin dulu pas waktu memasang dan mengetes TV-nya. Setelah habis kita tembak, mungkin itu saja video cara mengatasi TV gambar blur sama dominan warna hijau. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.